ya tentu ada biaya-biaya di sana, ada biaya langsung, biaya tidak langsung, ya. Silakan misalnya langsung diinterupsi kalau ada yang mau ditanya ya, karena kita hari ini akan terakhir materi ini. Nah, kemudian itu tadi yang direct cost itu, nah, sistem penetapan biayanya melalui cost tracing, indirect cost dengan cost allocation ya. Cost allocation ditentukan dulu dasar alokasi biayanya. Biasanya itu jam tenaga kerja langsung atau jam mesin. Bisa juga total unit yang diproduksi gitu ya. Produksinya ya, finish good-nya misalnya. Terus, nah ini cost pool ini berhubungan dengan biaya tidak langsung. Jadi biaya tidak langsung itu kan beraneka ragam. Bisa juga dikelompokkan atas beberapa pool biaya ya. Pool itu kelompok biaya. Biaya yang sejenis sifatnya, sejenis dikelompokkan dalam satu. Jadi kalau ada 2 pool biaya berarti ada cost allocation base-nya itu, dasar alokasi biayanya itu, penyebutnya itu, Y-nya itu. Ya, itu ada 2. Kalau 2 cost, kalau 3 cost pool ada 3 dasar alokasi biayanya ya. Ya. Tergantung yang mana mau kita gunakan gitu ya. Ya. Oke, nah ini. Jadi berhubungan cost pool itu berhubungan dengan cost allocation base ya. Jadi dia berhubungan dia. Kalau bicara cost pool itu dikaitkan dengan cost allocation base. Ini untuk indirect cost ya. Dia tidak langsung. Indirect cost itu kan kita harus selalu menentukan berapa rate-nya ya, rate-nya ini. Ya. Budgeted indirect cost rate ya namanya ya, kita harus ditentukan dulu ya. Tarif biaya tidak tetap yang dianggarkan gitu, budgeted indirect cost rate. Terus, nah perbedaannya ini ya, nah ini yang akan minggu depan proses costing system ini ya, akan kita masuk ke sana. Nah, outline-nya seperti ini. Nah kalau kita mau menghitung berapa sih harga pokok dari suatu job, katakanlah job nomor 1 tadi ya, surat undangan pernikahan ya, atau sesuai dengan ini aja, sesuai dengan yang ada dicontoh di PowerPoint ini. Kalau kita mau mencari job ini ya, job nomor 650 tadi ya, nomor 650, yaitu membuat satu batch ya, satu batch itu lebih dari satu, yaitu 25 special machine ya yang dipesan oleh retailer dari PT Manufacturing Company ya. Nah, jadi pertama tentukan cost objeknya ya. Cost objeknya ya tentukan dulu, artinya jobnya itu apa sih? Nah, job apa? Apa yang mau kita produksi gitu ya. Apa yang mau kita hasilkan. Nomor 2 ya, mengidentifikasi direct cost dari job tersebut ya. Artinya berapa direct labor, berapa direct material gitu. Nah, allocation base select ini ya artinya tentukan ya, bisa select ini banyak luas banget. Select itu maksudnya ya kita cost allocation base-nya harus sudah kita tahu dulu pakai apa dia ya. Ini untuk indirect cost. Pakai apakah jam mesin, apakah jam tenaga kerja langsung, apakah kalau dia perusahaan transportasi mengantarkan barang ya, nah, itu nanti dia menggunakan kilometer ya, berapa kilometer atau berapa mil kendaraan tersebut mengantarkan untuk perusahaan distribusi misalnya seperti itu ya. Nah untuk rumah sakit nanti per pasien misalnya seperti itu, nanti akan kita ada di bab terakhir, di slide terakhir. Identifikasi indirect cost ya, indirect cost berapa indirect cost selama satu periode, bisa setahun, bisa sebulan, bisa per triwulan, tergantung manajemen yang menentukan periodenya itu untuk 1 bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, setengah tahun atau 1 tahun. Jadi bisa juga per bulan. Jadi kalau kita mau menghitung per bulan boleh, nanti kan kita
Kita tentukanlah berapa cost allocation base untuk job tersebut. Jadi ini adalah langkah ini adalah untuk menghitung harga pokok dari suatu job, ya, totalnya itu, mulai dari direct material, direct labor, sama overhead atau indirect cost-nya. Nah, ya. Langkah 5, setelah itu baru kita bisa menghitung rate per unit. Ya, setelah tadi melakukan langkah ketiga dan keempat, ini langkah 3 dan 4 ini dasar untuk menentukan langkah kelima. Ya. Kemudian langkah ke-6 itu berdasarkan langkah kelima, menghitung indirect cost untuk job tersebut. Job nomor 650 di PowerPoint ini. Kemudian hitunglah total cost-nya. Ini kan ada 3 unsur, direct material, direct labor, dan indirect cost, ya. Nah, ini yang pertama, ini kan nanti ada 2 sebenarnya ini kan, kalau kita lihat ke sini kan ada 2 sebenarnya. Costing system itu ada 2 untuk menentukan harga pokok suatu pesanan. Ini ada 2 nanti ya di sini. Ada actual costing, ada juga normal costing. Nah, normal costing. Nah, saya agak lompat sedikit kan. Actual costing ini ya, actual costing ini kita baru bisa menentukan cost, total cost ya. Harga pokok produksi dari suatu harga pokok memproduksi suatu job. Misalkan job nomor 650, ini kita tentukan bukan ketika job itu diserahkan atau selesai dikerjakan ya. Sudah, bukan setelah pesanan yang 25 spesial mesin tadi kita serahkan, tidak. Katakanlah ini kita selesaikan ini mesin yang 25 mesin ini untuk retailer itu katakanlah tanggal 31 Agustus 2019. Dengan actual costing pada tanggal 31 Agustus setelah selesai job, setelah selesai diproduksi dan diserahkan ke-25 mesin tersebut kepada si retailer, belum bisa kita membuat job cost sheet namanya, job cost sheet ya, harga pokok produksi daripada job tersebut. Belum bisa dihitung. Kapan bisa dihitung dengan actual costing? Setelah tahun tersebut berakhir. Setelah akhir tahun tersebut berakhir. Jadi setelah tanggal 31 Desember. Ya. Nah, kalau dengan normal costing, begitu selesai kita kerjakan job, sudah langsung bisa kita ketahui berapa total biaya produksinya atau total cost-nya itu, ya. Nah, saya kembali lagi ke slide-slide ini ya, agak saya ulang sedikit, tapi kita lebih cepat gitu ya. Nah, ini. Sekarang kita tadi kan setelah kita belajar tadi yang 7 langkah itu, 7 step approach to job costing untuk mengetahui harga pokok dari suatu cost. Ini tahap awal kita membahas actual costing dulu ya, normal costing nanti, actual costing. Step-step ini, step 1, 2, sampai 7, ini dengan actual costing dulu ya, tahap awalnya. Nah, ini, perusahaan, nah ini tadi dia, saya udah apa, perusahaan industri menjual ya, sebanyak sekelompok, batch itu sekelompok mesin khusus, yaitu 25 unit, nama jobnya nomor 650. Ke retailer, harga jualnya itu segini. Ini sudah disepakati. Nah, untuk menentukan harga jual ini, 114 ini, tentunya ya, si pembuat manufacturing company ini, si pembuat ya, dia sudah menggunakannya ini, menghitungnya ini dengan apa? Dasarnya dia menggunakan ini adalah dengan menggunakan kira-kira taksiran gitu loh, taksiran ya. Berapa dianggarkan lah ditaksir. Kira-kira berapa nanti direct material untuk mengerjakan yang 25 ini? Berapa direct labornya, berapa jam ya? Berapa indirect cost-nya? Nah, indirect cost-nya ini hanya bisa ditentukan dengan membuat namanya itu budgeted standar, budgeted indirect cost rate. Budgeted indirect cost rate itu di mana total indirect cost-nya itu yang dianggarkan itu
itu juga berdasarkan taksiran, bisa dari pengalaman sebelumnya. Baru pembaginya nanti, pembaginya, kalau kita misalkan X dan Y pembagi penyebutnya, itu kan cost allocation base-nya ya, itu juga ditaksir kira-kira berapa jam selama satu periode mesin itu akan bekerja, ya kan? Karena nanti ada beberapa job, bukan hanya job nomor 650. Jadi untuk menentukan ini digunakanlah namanya rate yang dianggarkan, rate indirect cost yang dianggarkan, budgeted indirect cost rate gitu ya. Artinya perusahaan harus membuat anggaran ya, anggaran biaya ya. Jadi ya makanya ada sebenarnya mata kuliah anggaran ya, mata kuliah anggaran. Kalau mungkin sekarang sudah dimasukkan ke dalam mata kuliah akuntansi manajemen ya. Setelah akuntansi biaya ada nanti mata kuliah akuntansi manajemen prasyarat kan, itu di situ juga dibahas mengenai anggaran, membuat anggaran. Jadi perusahaan makanya harus membuat anggaran. Makanya ada bagian anggaran, departemen anggaran, membuat anggaran, berapa anggaran laporan laba rugi ya, berapa anggaran biaya produksi dan seterusnya. Oke. Sekarang kita ke step 1. Nah, step 1 ini sudah ketahuan ya. Cost objeknya yaitu job nomor 650. Berapa banyak? 25 ini ya. 25 unit special mesin gitu ya. Sebanyak itu ya. 25 unit special mesin. Nah, seperti ini ya. Itu ya. Step 2 ya. Direct cost-nya tadi ya. Ini karena ini apa ya, actual costing ya, sistem harga pokok aktual itu artinya tadi ya setelah tahun 2019 tahun berjalan berakhir, kalau ini diselesaikan tanggal 31 Juni lah ya, sorry ya, saya rubah Juni aja lah, 31 Juni 2019 itu nggak bisa langsung diketahui berapa biaya langsung, berapa bahan langsung, berapa tenaga kerja langsung, berapa overhead, tidak bisa diketahui pada tanggal diselesaikan ini, yaitu 31 Juni ya, ini kan saya udah bikin Juni. 31 Juni nggak bisa kita ketahui ya secara langsung. Karena harus menunggu, itulah actual costing. Jadi lambat. Keterlambatan menyajikan informasi biaya, informasi gitu. Padahal informasi itu kan kalau bisa on time ya. Ini saya bikin tanggal 5 Juni. Ini katakanlah ini pesanan itu tanggal 5 Juni ya. Dan diselesaikan ya 31 Agustus ya, 31 Juni. Ini untuk spesial mesin ini job nomor 650. Ini tanggal 5 5th ini adalah tanggal si pemesanan ya. Nah, berarti prosesnya itu tanggal 6 sampai tanggal 31 Juni lah, Juni 2019. Jadi harus menunggu, dia nggak bisa secepat-cepat disajikan informasi biaya untuk memproduksi ini 25 spesial mesin ini. Nah, ternyata ini actual costing, kita bicara itu. Ternyata direct material itu 50.000. Ini kan ada hitung-hitungannya berapa banyak materialnya itu, berapa unit, berapa banyak lah gitu kan, dikalikan harga satuannya kan gitu kan, harga pokoknya dikalikan, akhirnya totalnya ini 50.000. Ini kan ada hitung-hitungannya sebenarnya, tapi di sini langsung aja disajikan, ini kan dibuat sederhana aja. Jadi ini prosesnya ada hitung-hitungannya ya, nggak tiba-tiba dapat angka $50.000. Direct manufacturing labor juga, ini 19.000. Ini juga ada hitung-hitungannya. Artinya kita lihat berapa tarif per jam ya, berapa tarif per jam misalnya si tenaga kerja gitu ya, berapa tarifnya. Nah ini direct manufacturing labor 19.000. Kita harus tahu dia berapa tarif per jam, kalikan berapa jam dia bekerja gitu ya, seperti itu ya. Ini ya direct manufacturing labornya nih.
Jadi ini nggak tiba-tiba dapat angka seperti ini. Jadi dihitung berapa jam sih tenaga kerja langsung itu bekerja. Ada berapa tarif masing-masing. Mungkin yang senior dengan junior kan beda tarif per jamnya gitu ya. Sehingga didapatlah angka total ini 19.000 ini. Jadi itu ada hitung-hitungan. Cuman di sini tidak, kita abaikan dulu hitung-hitungannya itu ya. Oke, nah langkah ketiga, step 3. Dasar alokasi biayanya itu. Nah, tentu ya di sini dia jam mesin hours. Berapa jam mesin tersebut bekerja atau beroperasi. Ya. Nah. Dan job nomor 650 ini, job nomor 650 ini pakai ini saya. Nah, itu menghabiskan 500 jam mesin ya. Kenapa digunakan jam mesin? Karena ini yang paling bagus untuk cost allocation base-nya. Ya, jadi mesinnya itu didasarkan kepada mesin. Jadi itu lebih layak ya, lebih tepat gitu. Kemudian totalnya itu selama satu periode itu ya, katakanlah ini ya, katakanlah di bulan Juni, katakanlah ini untuk di bulan Juni ya, misalkan dalam bulan Juni, katakanlah 2.480 jam mesin tersebut bekerja, beroperasi. Digunakan semua job ya, semua job. Salah satu jobnya job nomor 650 ya. Baru step 4 baru kita menghitunglah dari dokumen-dokumen semua, kita dapatkanlah manufacturing overhead cost atau indirect cost. Ini sama ya. Ini indirect cost sama, manufacturing overhead cost atau indirect cost sama itu. Ternyata angkanya 65.100 dolar aktual. Nah, ini aktual, kita bicara aktual ya. Oke ya. Ini untuk semua ya, untuk semua job ya di periode tersebut. Katakanlah periode bulan Juni ya. Actual indirect cost rate. Nah, dihitunglah actual indirect cost rate nih. Lihat kata-kata actualnya ini ya, aktual. Ini ya. Kita harus perhatikan itu aktualnya itu ya. Actual indirect cost rate ini ya. Actual. Nah, ini ya. Itu yang tadi lihat langkah sebelumnya kan, ini kan manufacturing overhead cost actualnya selama periode itu kan 65.100 ya. Ya. Nah, kita gunakan itu angka itu sebagai pembilangnya, X-nya. Y-nya itu total jam aktualnya itu, total jam mesin aktualnya itu. Tadi di step yang tadi ini kan 2.480 jam mesin kan untuk semua job. Nah, itulah pembaginya. Jadi 65.100 dolar dibagi 2.480 jam mesin, itu rate-nya itu berarti 26,25 dolar per mesin hours ya, per jam mesin. Itulah actual indirect cost rate gitu ya. Ini angka ini ya. Ini ya, gitu. Step 6 untuk untuk job yang tadi, job nomor 650 kan ini tadi dia. Kan 500 jam ya. Kita kalikanlah dia, ini aktualnya ya, 500 jam ini actual quantity of cost allocation base ya. Jam mesin tadi. Ini hours di sini jam mesin ya, gitu. Dikali dengan angka ini 26,25 ini dikalikan dengan angka ini. Ya, jadi angka ini turun ke bawah ini. Turun ke sini angka 26, rate-nya itu actual indirect cost rate-nya itu. Nah, dikali job, ini job nomor 650 menghabiskan 500 jam mesin, sehingga didapatlah angkanya itu, angka indirect cost actual untuk job nomor 650 itu adalah 13.125 ya. Itu ya. Nah,
Step 7, nah kita sudah bisa membuat laporan biaya produksi untuk job nomor 650 itu. Direct material tadi 50.000 dolar, direct labor 19.000 dolar, factory overhead yang tadi ya. Ini ya. Actual, ini actual ya. Ini actual indirect cost rate ya, actual indirect cost rate ya. Ini 26,25 ya. Ini dikali dengan actual machine hours untuk job nomor 650 ya. Nah, sehingga itu kan total actual indirect cost atau manufacturing overhead atau factory overhead cost-nya itu 13.125 dolar. Nah, kalau di total semua totalnya itu job nomor 650. Nah, kalau di total dia ya. Nah, inilah angkanya itu. Total biayanya itu, biaya memproduksinya itu 82.125 ya. Ini. Nah, ini kan didapat. Nah, ini tadi saya bilang nah, kalau katakanlah ini kita bikin bukan, kalau ini periode per tahun. Kalau dia periode per bulan, kalau ada periode per bulan, katakanlah ini periode per bulan. Berarti Juni kan 30 hari ya. Ya, didapat setelah tanggal 30 Juni ya. Juni ya. Didapat setelah tanggal 30 Juni 2019. Nah, ya, ini maksud saya, ini saya bikin dalam kurung ya, sebentar ya. Dalam kurung. Itulah kalau actual dia ya, kalau dia actual costing gitu. Kita harus menunggu dulu akhir periode yang bersangkutan. Di sini dia per bulan, dia bisa digunakan per bulan. Nah, ini didapat setelah tanggal 30 Juni 2019. Nah, ini saya rubahlah dulu sedikit. Katakanlah ini tadi job nomor 650 ini saya rubah ya. Kelar dikerjakan per ya. Juni itu 30 ya. Saya jadi lupa tuh. Katakanlah ini katakanlah tanggal 20. Tanggal 20 Juni 2019 sudah kelar ya. Sudah kelar dikerjakan job nomor 650. Tapi dengan actual costing angka ini kita baru dapat itu ya setelah bulan itu berakhir. Setelah 30 Juni 2019. Katakanlah ini didapat tanggal 1 Juli gitu. Itulah kalau actual costing. Menunggu dulu karena nanti jumlah jam mesin selama 1 bulan itu baru ketahuan setelah bulan tersebut berakhir atau setelah periode itu berakhir. Karena dia kan masih bekerja. Ya kan dia masih bekerja kan untuk job-job yang lain kan gitu. Kan ada beberapa job, ya kan? Kalau job nomor 650 udah ketahuan 500. Actualnya 500 jam, ya kan? Tapi job yang lain kan dia masih bekerja. Pada tanggal 20 Juni 2019 kita sudah tahu bahwa job nomor 650 itu aktualnya itu menghabiskan 500 jam mesin. Namun job yang lain kan selama periode itu, katakanlah bulan Juni, 1 bulan ini bulan Juni, itu kan ada job-job yang lain kita belum tahu. Jadi kita belum bisa menentukan rate-nya itu tadi seperti ini. Ini rate-nya ini kan ini rate-nya ini diketahui kan setelah bulan yang bersangkutan, periode bersangkutan berakhir. Ini kan actual rate kan. Ini hanya bisa diketahui setelah inilah cost allocation base-nya tadi. Setelah periode tersebut berakhir gitu loh. Begitu juga dengan ini angka pembilangnya itu X-nya itu total actual manufacturing cost atau indirect cost di periode tersebut. Ini juga diketahui setelah bulan yang bersangkutan atau periode yang bersangkutan berakhir. Nah, ini kan actual ya. Jadi dua-duanya itu
untuk menentukan rate itu baru ketahuan actual rate-nya itu setelah akhir periode itu berakhir, ya. Ya paling tidak setelah tanggal 30 Juni lah, 30 Juni sore atau besoknya lah 1 Juli gitu ya. Kan mungkin mesin masih bekerja terus kan. Jadi besoknya lah paling tidak ini job nomor 650 ini paling tidak ya 1 Juli baru kita bisa sajikan laporan biayanya gitu untuk memproduksi job nomor 650 itu. Nah, jadi kembali ke sini lagi seperti ini dia ya. Mudah-mudahan sudah jelas ya. Nah, itulah ya. Ini aktual ya. Ini kita bicara aktual ini ya. Ini aktual ini ya. Saya tambahkan di sini. Ini aktual. Aktual ya. Oke, sampai di sini. Halo, bisa dengar suara Bapak ya? Halo semuanya, silakan Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Silakan. Bisa, Jadi Pak. saya pingin artinya gini, kalian itu benar-benar memahami gitu apa yang kita pelajari. Jadi harus ada manfaatnya. Jangan bingung, artinya jangan kalian bingung. Makanya saya jelaskan lebih detail gitu. Ya. Inilah kelemahan actual costing di situ. Jobnya itu udah diselesaikan di sini tanggal 20 Juni. Ya. Ini sudah diselesaikan. Namun ini laporan biaya untuk memproduksi job nomor 650 itu didapat setelah tanggal 30 Juni 2019. Artinya ya 1 Juli lah kan. Ya, 1 Juli lah baru disajikan lah gitu ya. Tapi bisa juga lembur-lembur lah untuk menyajikannya, katakanlah 30 Juni juga udah bisa, mungkin malam lah gitu ya. Setelah mesin selesai beroperasi. Iya kan? Katakanlah mesin jam kerja perusahaan katakanlah jam 5 sore. Berarti setelah jam 5 sore job nomor 650 ini ya bagian accounting-nya ya membuat inilah ya. Membuat ini laporan biaya untuk job nomor 650, laporan biaya aktual. Ini ya, laporan biaya aktual ya. Aktual. Ya. Begitu ya. Oke ya. Jadi udah memahami baik. Pemahaman itu yang nomor 1 ya. Jangan dihafal ya. Ya kalau bisa dipahami, pahami. Nanti hafal sendiri. Oke. Sekarang ini gross margin ya, hanya untuk menghitung gross marginnya aja. Berapa gross marginnya? Itu revenue-nya tadi. Itu kan tadi revenue itu, ini harga jual yang disepakati oleh manufacturing company dengan retailer tadi untuk memproduksi 25. Ini disepakati tadi, kan terjadi tawar-menawar kan. Si pembeli, retailer, ya tentunya pingin lebih murah dari ini. Ya, tapi kita sudah menentukan inilah. Kalau kamu mau, Anda mau, kami kerjakan. Kalau enggak, silakan cari perusahaan lain yang bisa sesuai dengan keinginan Anda, harganya kira-kira begitu ya. Nah, ini kan tadi seperti saya sebutkan, ini bukan asal-asal ditentukan, ini tentu menggunakan sistem harga pokok standar ya, standar costing. Standar costing itu adalah dasar untuk menentukan anggaran biaya, anggaran pendapatan. Nanti ada anggaran untuk laporan keuangan, anggaran laba rugi ya, budgeted income statement, budgeted balance sheet, budgeted cash flow statement gitu ya, budgeted retained earning statement ya, seperti itu. Nah, terus marginnya gampang. Ini dibagi ini kan gitu ya. Ini dibagi ini 114 ini. Ini 114 ya. Ini yang merah ini kan. Merah. 114. Ya. Nah, itu. 32.600
dibagi ini. Saya udah bikin tandanya merah biar enak. Nah, 28,5 itulah gross marginnya. Laba kotor, gross profit sama GP, gross profit ya. Gross profitnya. Ya, 28% dia ambil gross profitnya ya. Di atas revenue-nya itu ya. Harga jual. Ini harga jual, harga yang disepakati ya. Revenue ya. Harga yang disepakati untuk memproduksi tadi. Untuk si retailer itu. Ya. Jadi ini sudah kita ibaratnya ini pemasukan lah ini ya, pendapatan perusahaan ya. Nah, itulah revenue-nya. Oke. Nah, ini seperti ini dia baru actual. Baru normal costing. Nah, ini normal costing ini dah. Normal costing. Ya. Normal costing. Seperti ini. Katakanlah, ini kalau saya bilang tadi bulan Juni aja, per bulan aja. Katakanlah perusahaan tersebut menganggarkan untuk ya, anggaran itu bisa juga dibuat per bulan, bisa ya. Untuk bulan Juni 60.000. Ini indirect cost ya. Budgeted indirect cost atau total manufacturing overhead cost budgeted. Manufacturing overhead, factory overhead, indirect cost sama itu ya. Indirect manufacturing cost ya sama itu ya. Dianggarkanlah 60.000. Kemudian jam mesinnya juga ya dianggarkan ya, ditaksir 2.400. Berapa budgeted indirect cost rate? Berapa budgeted indirect cost rate? Ya. Ya bagikan aja itu, 60.000 ini tadi dibagi dengan 2.400 jam ya, jam mesin. Angkanya 25. Berapa indirect cost dialokasikan untuk job nomor 650? Allocated, ingat ya, dialokasikan ya. Diterapkan ya, dialokasikan. Yaitu ini actual juga. Kita di sini ada actual quantity. Actual quantity untuk mesin tadi itu 500 ya. 500 jam untuk job nomor 650 dikali 25 ini budgeted indirect cost rate. Nah, inilah dengan normal costing itu, jadi kita rate-nya itu digunakan budgeted indirect cost rate ya, budgeted manufacturing overhead cost rate ya, sama itu. Budgeted factory overhead cost rate sama ya. 25. Kalau tadi kan actualnya berapa tadi? Kan 26,25 kan actualnya, actual indirect cost rate-nya. Di sini dia 25 ya. Nah, angka 25 inilah kita gunakan untuk menghitung total indirect cost rate allocated ya, allocated to job nomor 650. Nah, ini actual ini 500 jam ini actual sama tadi waktu kita menggunakan actual costing. Yang berbeda hanya rate-nya itu. Nah, ternyata dia total indirect cost rate ya, indirect cost rate yang dialokasikan, yang diterapkan ya, yang dibebankan ya, atau dialokasikan ke job nomor 650 itu hanya 12.500, lebih kecil tadi dari angka pakai actual costing. Ya, tadi kan actual costing kan. Nah, ini kan tadi ini dia. Perhatikan dia di sini. Ini angkanya ya. 26,25 kan? Jamnya sama tadi antara actual dengan normal 500 jam. Ini 500 jam ini actual quantity of machine hours consumed by the job nomor 650 ya. Ini sama tetap 500 actual. Rate-nya yang berbeda, ini actual indirect cost rate ya. Sehingga hasilnya untuk indirect cost-nya itu actualnya itu 13.125. Sedangkan dengan apa ini tadi, dengan normal costing, dia bukan
berbeda angkanya karena ininya rate-nya itu, ya, tarif per jamnya itu ini kan menggunakan budgeted yang dianggarkan. Jadi berapa yang dengan normal costing, berapa yang dialokasikan? Yang dialokasikan ke job nomor 650, ya 500 tetap sama jam mesin dikali 25. Di sini yang berbeda. Tarifnya itu, rate-nya itu. Angkanya 12.500. Nah, lihat di sini. Kan beda dia, ya. 12.500 ya. Dengan ini kan beda kan? Nah, ini kan 13.125 ya. Gitu. Nah. Beda kan? 13.125. Di sini kan 12.500 ya. Beda. Selisihnya itu bisa dihitung ya. Kurangkan aja rate-nya itu kan. Ya. Ya, berapa tadi angkanya itu kan? Untuk yang apa itu kan 26. 26,25. Kurangi dengan ini 25,00 ya. Saya bisa dilihat ya nih. Ini kurangkan ini berapa ini? Berapa ini? Ini kan tadi 26,25 ini actual indirect cost rate. 25 ini dolar ini adalah budgeted indirect cost rate. Selisihnya berapa itu? Kan 1,25 ya. Nah, itu selisihnya. Ya. Kemudian angka ini angka 1,25 kalikan dengan 500. Itu tadi selisihnya itu 500. Itulah selisihnya tadi. Berapa itu 1,25 dikali 500? Saya pakai kalkulator tuh. 625 ini selisihnya ya 625. Ini adalah selisih ya. Ini selisih ya, selisihnya antara kedua itu ya, antara kedua apa itu aktual dengan normal. Nah, kalau kita kurangkan ini tadi berapa tadi di sini tadi 13.500 ini tadi, coba ini saya coba buka ke sini. Sebentar ya, saya cari dulu. Nah, ini tadi kan berapa ini? 13.125 kan? 13.125. Nah, 13.125 kan selisihnya. Kalau kita ini kan, coba kita cari. 13.125 dikurang 12.000, ini angka ini ya. 12.500 itu berapa itu kan? 625. 625 ya, makasih ya udah dibantu ya. 625 kan? Sama kan selisihnya itu nih, ya 625. Nah, angka ini kan, nah, saya bikin warna merah tuh, nah, nggak bisa diwarnain. Nah, ini kan sama dia, nah, kan sama ini, nah gitu. Itu selisihnya. Selisih mana? Mana lebih gede? Normal dengan actual. Lebih mana? Gede mana? Indirect cost total indirect cost-nya itu. Lebih gede actual ya, actual ya. Kenapa? Karena rate-nya lebih besar dia. Per jamnya itu jam mesinnya lebih besar sebanyak ini 1,25 ya. Ini sebanyak 1,25, dia sudah lebih besar ya. Nah, jadi aktualnya itu lebih besar rate-nya itu ya. Lebih tinggi angkanya dibandingkan dengan normal costing. Karena rate-nya berbeda ya. Ya, namanya juga ya jarang, hampir nggak bisa sama itu antara actual dengan normal costing ya.
karena rate-nya itu nggak bisa sama. Gitu. Terus, nah ini segi akuntansinya, pencatatannya kan, transaksinya seperti ini. Transaksi nomor 1. Oh, silakan ditanya ya, saya lebih cepat ini ya. Nah, pembelian bahan itu ada 2, direct dan indirect ya. Nah, ini langsung buku besarnya ya. Kalau di jurnal, di debit material, di debit boleh, nggak usah pakai kontrol, nggak apa-apa. Material di debit, 80.000, saya singkat M ya. M di debit, 80.000. Di kredit itu account payable ya. Account payable. 80.000 ya. Seperti itu ya, saya ketik itu ya di notes di bawah slide itu. Seperti itu. Nah, ini postingnya kan setelah di jurnal, ini buku besar bentuk T ya, bentuk yang sederhana. Kemudian ini ya, pemakaian bahan ya untuk job. Jadi ini ada 2, nomor 650 dan nomor 625. Di sini ada ya. Ada 2 jobnya. Job nomor ini 650 dan 651 ya. Tuh ya. Nah, tuh ya. 50.000 untuk job. Nah, bahan itu untuk job bahan langsung itu ya. Nah, sedangkan untuk job nomor 651 10.000. Indirect material 15.000 ya. Indirect material ini nih ya di luar dari direct material ya. Oke. Apa ayat jurnalnya? Nah, jadi gini, ini hanya mempertegas ayat jurnal ini. Nanti kalau dalam ujian seperti ini aja yang di bawah ini ya. Seperti ini nanti bikin ini ya. Saya bikin warna kuning deh ya. Ini seperti ini ya. Yang di bawah ini aja. Jadi ini ada 2 ini ya. Nah, jadi ini 50 ditambah 10, ini kan lihat jobnya ini job. Ada 2 job. Ini jadi 60 kan. Nah, itu. Jadi langsung aja WIP, work in process. Work in process di debit 60.000. Factory overhead ya, ini factory overhead, manufacturing overhead sama itu. Indirect cost sama IC bisa ya, atau indirect manufacturing cost, IMC bisa sama aja itu. Nah, seperti ini. Ini dia hanya mau menjelaskan, mempertegas supaya Anda jangan terus lupa. Sebaiknya seperti ini nanti menjurnalnya, ya. Namun kalau kamu bikin seperti ini work in process, ini kan artinya work in process kontrolnya ini kan, ini ada 2 ini. Job nomor 650, 50.000, job nomor 651, 10.000. Ini maksudnya work in process control untuk yang jobnya ini aja, gitu, ya. Kalau kamu bikin langsung work in process 60.000 juga boleh. Ini kalau saya sarankan seperti ini, ya. Namun kalau kamu nanti dalam ujian ya, kamu menggunakan pakai seperti ini boleh-boleh aja, tetap benar ya. Oke. Silakan. Nah, inilah posting ke buku besar. Ini transaksi nomor 1, ini transaksi nomor 2. Nah, seperti ini. Ini sebenarnya ini kita mau menghitung job cost sheet ya, laporan harga pokok biaya untuk job nomor 650. Yang 651 nggak ditulis di sini kan, 651 kalau dibuat di sini misalkan 651, kalau ya karena concern kita kan nomor 650. Kalau dibuat nomor 651 ini 10.000 gitu. Paham ya? Halo, bisa dengar suara Bapak? Bisa, Pak. Bisa, Jadi Pak. bukan Bisa, buku Pak. besar ini. Ini bukan Bisa, buku Pak. besar. Sebenarnya ini bukan buku besar. Dia hanya mau ngasih tahu ya modelnya seperti buku besar bentuk T. Nah, karena fokus kita nomor 650, makanya ini ya saya ganti lagi ke nomor 650. Ya. Oke, itu ya. Oke.
Jadi ada 3 buku besar sebenarnya. Material, work in process, WIP, manufacturing overhead atau MO ya. Ini semuanya bukan buku besar. Dia hanya mau kita sekarang sudah mulai menghitung job cost atas job nomor 650. Ini direct material gitu ya. Kemudian total manufacturing payroll, ini gaji dan upah. Payroll itu pay itu pembayaran, payroll ya, pembayaran gaji, upah semualah itu di situ ya, upahnya itu. Nah untuk nomor 650 itu direct labornya, direct labor ya, tenaga kerja langsungnya itu 19.000 ya, direct labor. Job nomor 651, direct labornya itu totalnya itu 3.000 ya. Nah itu. Indirect labor, nah ini ada indirect labor. Indirect labor itu 5.000. Nah, ini tidak bisa ditentukan untuk ini ya, karena dia indirect labor itu kan dia tidak langsung, katakanlah security, nggak bisa kita langsung tentukan ke job nomor sekian. Nah inilah nanti ya, itulah makanya digunakan budgeted indirect cost rate ya. Ya, ini angka ini ya. Nanti kan di total semua nanti ini. Ini indirect labor, indirect material, dan lain-lainnya di total nanti itu ya. Itulah total indirect cost atau manufacturing overhead atau factory overhead ya. Gitu. Nah, apa ayat jurnalnya? Sebagai berikut. Seperti ini ya. Work in process control. Nah, kalau kamu langsung ini misalnya jadi, katakanlah kamu bikin langsung. Ini langsung misalnya kamu bikin, ya, langsung, katakanlah, langsung 22.000. Ini bisa, nggak apa-apa. 22.000 ini lebih bagus. Langsung. 22.000 itu ini pertambahan dari ini. 19 ini ya. Oke. Ini kan. 22.000 ini nih, 19.000 tambah 3 ini. Bisa langsung seperti itu. Nah, manufacturing overhead control 5.000, wax payable ya. Beban hutang upah, wax payable, hutang upah bisa ya. Jadi ini misalkan kamu hapus ini, tidak ada masalah gitu. Ini kamu hapus boleh. Nah, bisa seperti ini ya. Kamu bikin seperti ini saran saya malah seperti ini. Nggak usah pakai kata kontrol juga boleh ya. Nggak apa-apa, nggak usah pakai kata-kata kontrol ya. Nah, seperti itu bisa ya. Seperti ini bisa. Seperti yang tadi juga, yang awal-awalnya boleh ya. Seperti ini hanya mempertegas aja ya. Nah, seperti ini boleh ya. Paham ya? Paham nggak maksud saya ya? Kamu mau bikin seperti ini ketika membuat jurnal boleh, atau seperti yang tadi Bapak ini kan tadi. Nah, seperti ini boleh ya. Oke, udah ya, paham ya? Oke. Iya, Pak. Lanjut. Iya, Ya. Waktu terus berjalan ya waktu ya. Nah, ini kita sampai jam berapa kita ini? Sampai jam 9 ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ini harus kita selesaikan ini ya, Kak. Saya akan lebih cepat. Ini tinggal setengah jam lagi. Nah, ini seperti ini buku besarnya. Ini tadi, ini bukan buku besar. Ini job cost sheet. Job cost untuk job nomor 650. Ini ya. Nah, ini kan, tadi kan direct material. Ingat kembali, ini direct material yang 19 ini. Ya, ini direct labor ya. Ini direct labor 19 ya. Ya, direct labor. Untuk job nomor 650, kita hanya bicara job nomor 650 ya. Jadi udah 2, tinggal satu lagi nanti di sini job nomor 650, yaitu indirect cost-nya itu ya. Terus, nah, wax payable dibayar. Nah, seperti ini.
Weeks payable dibayar. Nah, langsung setelah dibayar ya di debit weeks payable, di kredit cash. Cash ini gampang lah, ini kalian udah tahu di pengantar udah belum. Seperti ini tambahan aja ini. Seperti ini ya. Kita langsung ke sini. Assume depreciation, penyusutan. Penyusutan itu banyak ya. Mesin-mesin, katakanlah mesin-mesin ya. Mesin, karena ini menggunakan mesin, makanya pakai jam mesin. Cost allocation base. 26.000. Ada manufacturing overhead, incur, yang lainnya. Ini kan penyusutan ini manufacturing overhead. Manufacturing overhead lainnya, yang lainnya itu ditotalkan 19.100. Seperti apa ya jurnal? Nah, seperti ini dia kan. 26 tambah 19.100 kan 45.100. Nih, ya. Nah, seperti ini. Berapa saldo manufacturing overhead atau indirect cost? Berapa saldonya? Nah, ya. Berapa saldonya? Kita bisa hitung. Kita total dulu ya manufacturing overhead control account-nya itu. Ini tadi kan yang dialokasikan. Ingat kembali dulu ini ya. Yang dialokasikan tadi ini allocated ya, allocated. Allocated 62.000 ya, 62.000 ya. Untuk various job ya, various job ya. Tadi ada job 650, 651 ya. Artinya di sini temannya 2, tapi itu various job artinya bisa lebih bisa lebih gitu kan. Ini allocated ya. Bisa lebih. Kita kan nggak tahu karena ini kan sebelum mulai kan sudah dianggarkan. Jadi belum tahu berapa job. Kenyataannya cuma 2 job. Jadi ini various job itu di sini sebenarnya hanya 2 dia kenyataannya. 12.500 ke job nomor 650 ya. Dialokasikan ini 12.500 ini ke job nomor 650 ya. Ingat kembali yang tadi itu ya. Nah, kan ini kan inilah tadi pakai normal costing tadi ini. 25 ini kan 25 budgeted indirect cost rate $25 dikali 500 jam mesin actual quantity kan. $25 dikali 500 kan 12.500. Nah, dari 62.000 ini itu dialokasikan ke semua job. Khusus untuk job nomor 650 hanya 12.500 dia. Totalnya itu yang dialokasikan ke job nomor 650 indirect atau overhead-nya itu ya, manufacturing overhead. Ini disingkat, kadang disingkat overhead, saya udah bilang kan. Nah, seperti apa jurnalnya? Nah, jurnalnya itu nih, work in process di debit seperti ini ya. Di kredit manufacturing overhead control, allocated di sini saya ketik di sini allocated. Ini artinya dialokasikan ya. Alokasi, enggak sesungguhnya ini ya. Tidak sesungguhnya. Sesungguhnya tadi berapa? Ini kan allocated, tapi ini nggak usah ditulis saat langsung aja gini. MO ya. Sesungguhnya tadi berapa kalau sesungguhnya? Sesungguhnya tadi angkanya berapa? Yang actualnya. Actualnya itu kalau actualnya yaitu sama dengan 65.100 tadi yang actualnya ya. Ini actual, ini adalah actual. Actual manufacturing overhead gitu ya. 65.100. Ini allocated ya, allocated ya. Tadi dengan normal costing tadi ya. Jadi ada selisih tadi ya. Ada selisih ini 3.100 gitu. Nah, ini seperti ini jurnal. Balance-nya itu balance saldo dari control account-nya itu manufacturing overhead. Nah, seperti ini. Manufacturing overhead. Nah, saldonya ini tadi. Ini kan tadi ya. Silakan. Pak, mau tanya, itu 65.100 atau 45.100 ya, Pak? Ini. Iya. Ini. Iya. Halo. Ini. Yang tadi Bapak sebelumnya. Yang slide sebelumnya. Ini 65.100. Ya. Aktualnya 65.100 kan? Tadi sudah ada. Ini kan? Iya. Ini 65.100. Iya.
Iya, itu 65.100 ya. Ya, 65.100. Ini ya. 65.100 ya. Oke ya. Itu 65.100 dari tadi sudah ada. Coba kita cek. Oke, Pak, ya benar. Nah, bentar. Enggak apa-apa, kita balik lagi ke sini. Waktu actual costing tadi. Nah, ini kan? Nah, ini actual 65.100 ya. Oke. Oke, Pak, baik, Pak. Mengerti. Oke ya. Oke ya. Baik. Enggak apa-apa, memang harus ditanya biar jelas. Ini tadi udah. Nah, ini kan? Nah, itu. Nah, ini total aja ini. Ah, ini kamu tinggal totalkan aja ini. Kamu totalkan itu semua itu ya. Nah, total aja itu semua ini. Ini kalau ditotalkan 65.100 kan? Ini. Ini kalau ditotal 65.100. Coba. Kalau Bapak total ya. Ini kan total. Saya singkat top aja ya, total. Ini kan 65.100. Iya kan? Nah, itu 65.100. Nah, 65.100 dikurangi 62.000 kan ending balance. Ini NEB, ending balance ya. 3.100 ya. 3.100 itu ya. Oke. Ini ending balance-nya 65.100 dikurang ini. Ini manufacturing overhead ya. Ini allocated, lihat ini ya, ini kredit ya, ini debit. Yang allocated 62.000, yang di debit ini adalah actualnya, ya kan? Ini actual ya. Tadi kan ini kan ingat manufacturing overhead itu kan? Tadi waktu kita membuat jurnalnya kan manufacturing overhead, WIP di debit kan? Di debit kan? Di debit 62.000 di kredit MO, saya singkat aja MO ya, nggak usah pakai kata kontrol. 62.000. Nah, gitu. Ini actual tadi ya, ini actual ya, actual. Waktu kita tadi actual costing tadi ini kan, waktu kita tadi menggunakan actual costing ini ayat-ayat jurnalnya itu ya. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah, work in process ini tadi kalau nggak salah direct material, ini direct labor ya, untuk kedua job ya. Tadi kan ingat ya, untuk job nomor 650 dan 651. Ini tadi MO ini. Nah, langsung kan dikredit kan. Ini kan work in process di debit. Ini di debit, lihat nih debit. Work in process 62. Ini kan debit. Nah, masuk ke sini. Kreditnya ini ya. Manufacturing overhead MO ya. Seperti itu. Jadi kelihatan saldonya. Jadi ini berhubungan manufacturing overhead dengan work in process. Khususnya di unsur transaksi nomor 6. Ini transaksi nomor 6 ya. Transaksi nomor 6. Oke. Nah, kita lanjut ya. Nah, berapa cost? Nah, ini namanya cost of the job ya, harga pokok untuk biaya untuk memproduksi job nomor 650 itu. Nah, ini kan 50.000 ini kalau kita bikin keterangan, ini saya tambahkan misalnya ini keterangan. Ini direct material ya. Yang ini ya. Ini direct labor ya. Yang ini manufacturing overhead ya. Allocated ya. Ini tambahan aja ya. Nggak ada ayat buku besar itu nggak boleh ditulisin seperti ini. Ini hanya mempertegas aja ya. Halo ya, biar kalian lihat dengan apa. Saldonya berapa? Totalkan aja ini semua 50.000 tambah 19 tambah 12.
Nah, ini ending balance ya, EB. Ending balance ya. Nah, tuh ya. Gimana sampai di sini udah ya? Ya. Inilah cost of job nomor 650. Harga pokoknya itu, harga pokok. Ini dengan normal costing. Ini ya normal costing ini. Ini normal costing ya. Bukan aktual ya. Bukan aktual ya. Normal costing. Untuk job nomor 650 ya, ingat ya, job nomor 650 ya. Job nomor 650. Ini ya. Job nomor 650 ya. Oke. Terus kita job costing 104 itu diselesaikan, artinya diserahkan, completed sudah ya. Yang sudah diserahkan itu ya yang sudah diselesaikan, yang sudah diselesaikan 104 dan dipindahkan ke finish good. Termasuk job nomor 650 tadi. Job costing harga pokok, jobs, ini kan lebih dari satu. Job tersebut 104.000. Termasuk tadi job nomor 650 itu ya. Apa efeknya terhadap perkiraan pengendali atau control account? Nah, ini. Ini kan diselesaikan kan, jurnalnya seperti ini, finish good ya, nggak usah pakai C lah, finish good ya, di debit ya, nggak pakai C nggak apa-apa, di kredit work in process ya, nah seperti ini, finish good di debit ya, di kredit work in process 104 ya, tuh, nah ini. Di debit ini ya, debit dulu, debit ini debit 104, kredit 104, tuh, work in process. Gitu, ya. Apa dampaknya di work in process? Tadi kan work in process ini, ya, ini tadi work in process ini, totalkan dulu ini sebenarnya, kurangkan dengan angka ini, saldonya tetap di debit 40.000. Ini artinya ending work in process ini, ending work in process balance ya, 40.000. Ada saldo yang belum diselesaikan, yang belum diselesaikan ya, yang belum 100% selesai, mungkin 90, 95. Yang udah 100% itu nilainya itu 104 ya, harga pokoknya itu. Nah, itu yang jadi finish good nih, ke finish good ya. Let's go. Nah, kemudian job nomor 600 was sold, tadi udah ada ya, waktu di actual costing tadi di awal ya, ini segini dijual harga yang disepakati tadi. Dijualnya segitu ya. Inilah harga yang disepakati tadi. Was sold ya, terjual dengan retailer tadi. Yang 25.000 special mesin, 25 special mesin tadi. Ya. Seperti apa ayat jurnalnya? Account receivable control di debit, di credit revenue ya. Ada dua nanti. Cost-nya itu cost of goods sold, harga pokok penjualannya 81.500, finish good-nya 8. Ini menggunakan tadi normal costing ya. Ya, pakai rate yang budgeting rate tadi ini ya, hitung-hitungannya. Khusus untuk komponen yang ketiga yaitu indirect cost rate-nya, indirect cost atau manufacturing overhead ya, atau factory overhead. Seperti ini. Berapa saldonya di finish good? Berapa saldo di finish good berapa saldonya? Saldo finish good ya. Control account. Ini 104 dikurangi 81.500, 22.500. Jika biaya operasi ya, biaya penjualan dan administrasi ya, general and administrative expense ya, katakanlah totalnya itu 19.000, 9.000 tambah 10. Seperti apa ayat jurnalnya? Nah, seperti inilah ayat jurnalnya. Ini bisa kamu ganti marketing and administrative, boleh diganti general and administrative ya. 19.000 di debit. Salaries payable. Ya, salaries payable 19.000. Beban gaji. Jadi karena ini bukan
bukan tenaga kerja di pabrik, dia disebut dia salaries, bukan wage ya. Ini kan non pabrik ya. Jadi non produksi, ini tenaga kerja non produksi ya, di luar. Jadi dia seperti gaji manajer, gaji ya seperti gaji bagian kantor gitu ya. Oke. Nah, ini kita mau mendapatkan ending work in process A, work in process to ending, saldo work in process ya, barang dalam proses, pekerjaan dalam proses ya, akhir. Direct material use. Tadi 60 ini untuk job itu. Tadi ya, untuk 2 job. 651 dan 650 ya, job nomor 650 dan job nomor 651. Direct labor dan overhead-nya 84. Cost of goods manufactured, harga pokok produksi 104. Tambahkan aja ini. Sorry bukan. Ini kan ditambah cost of goods manufactured ini harga barang yang diproduksi selama periode itu ya. Ya, yang sudah diselesaikan tadi ya 104. Ini ditambahkan 160 tambah 84 kan 144.000 dikurangi 104. Hasilnya ending work in process. Ini belum selesai. Yang udah selesai 104 gitu. Ini kalau di total ini 60 tambah 84 ada di sini saya. Ya ini. Ya itu keterangan tambahan lah. Oke, ya. Seperti itu. Jadi ending work in process-nya itu 40.000 WIP ya, belum selesai 100%. Berarti di periode berikutnya akan dikerjakan lagi hingga sampai 100%. Cost of good manufacture ya 104 tadi ya. Ini angka ini ya, 104. Ending finish good. Nah, ini kan yang sudah barang jadi, ini sudah finish good. Ini finish good 104. Ending finish good-nya yang tidak terjual ya, artinya ini masih ada di gudang. Berarti belum terjual. Kurangkan. Itulah cost of goods sold ya. Harga pokok penjualan. Pas ya angkanya ya. Nah, sekarang ini yang sebenarnya intinya itu di sini. Jadi nanti kan ada tadi selisih. Berapa tadi selisih? 3.100 kan tadi kan. Nah, saya ini aja ya pakai ini. 65.100 tadi kan. Nah, ini kan aktual dikurangi dengan 62.000. Ini kan yang allocated dengan normal costing tadi kan. Ini berapa selisihnya? Tadi 3.100 kan? Ini kan selisihnya. Halo, bisa dengar suara Bapak? Halo semuanya. Bisa, Nah, bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ini kan jadi masalah ini kan. Jadi masalah ini kan. Karena pembukuan akuntansi ya, penjurnalan itu menggunakan normal costing. Normal costing digunakan, bukan aktual. Aktual itu tadi kan setelah periode itu berakhir, kelamaan kan. Jadi informasi tidak bisa didapat setiap saat. Nah, ini ada selisih. Ini kan jadi masalah ini. Selisih ini jadi masalah. Ini kan jadi masalah ya, selisih ini. 3.100 ini. Ini kita harus lenyapkan itu. Artinya kita harus kemana ini kita apakan ini? Ini kan under allocated ya. Ini kan allocated 62.000. 65.000 aktual. Artinya ini under allocated, lebih kecil dialokasikan. Ini kan lebih kecil. Nah, artinya aktual, artinya ini aktualnya 65.000 ini ada selisih 3.100. Ini harus kita tambahkan. Jadi harus jadi segini nanti angkanya. Harus yang aktual diikutin gitu. Karena itu yang kenyataannya ini aktual ini. Jadi tadi kita catat tadi di transaksi itu dijurnalkan dan diposting ke buku kan 62.000 untuk manufacturing overhead-nya itu yang allocated digunakan. Nah, ada selisihnya, ada kekurangannya 3.100, kita bagaimana caranya itu dimasukkan ke mana itu angka 3.100? Iya kan? Ada selisih 3.100. Selisih kurang dari seharusnya. Seharusnya 65.100. Kita alokasikan, anggarkan, dialokasikan, itu hanya 62, ada selisih. Nah, ini harus kita masukkan ke akun-akun apa saja, itu maksudnya di sini.
pada akhir periode. Under allocated atau over allocated, bisa under, ini under allocated ya, ini sama dengan under allocated, under allocated. Bisa juga over allocated seperti ini, bisa juga over ya, bisa juga over. Di sini dia under dalam kasus ini. Bagaimana caranya? Ada metode-metodenya. Nah, ini kan lihat tuh. Halo, coba di mute ya, yang itu berisik. Nah, di mute dulu ya. Ya, sebentar lagi ya. Nih, 65.100. Nah, ini kan 3.100 kan? Itu namanya under allocated. Ini applied allocated sama itu, manufacturing overhead applied. Yang dibebankan, yang diterapkan, yang dialokasikan, manufacturing overhead allocated sama itu, ya. Nah, ini lebih kecil. Nah, itu selisihnya itu kita bagaimanakan itu. Oke. Nah, ini kan tadi kan angka-angka perhitungannya tadi. Ini kan ini yang dianggarkan ini ya, jam mesin yang dianggarkan. Rate yang dianggarkan, indirect cost rate, nah 62.000. Nah, ini kan 3.000, under allocated. Ini lihat nih, under allocated ya. Tuh. Nah, actual manufacturing overhead itu 65.100. Budgeted 60.000. Ini hanya sebandingannya. Ini budgeted ini 60.000. Ini tadi untuk menghitung budgeted indirect cost rate ini ya, angka ini. Nah, ini ya. Oke. Actual mesinnya itu 2.480. Yang dianggarkan mesinnya itu hanya 2.400 gitu. Ini untuk memperjelas saja ini. Nah, ini ada tiga metode pendekatannya. Adjusted allocation rate approach. Nah kan ini kan 65.100 itu dibandingkan dengan allocated kan lebihnya 3.100. Lebih 3.100 dari yang di allocated atau di applied tadi, applied. 5% itu. Silakan kamu bagi 3.100 bagi 62 5%. Actualnya itu kan 26,25 ya, rate-nya itu, actualnya itu. Nah, ini kan actual dengan actual ini, actual indirect cost dengan actual rate ini ya. Nah, itu berbeda katanya. Ini 26,25 berbeda dengan 25. Ini 25 ya, bukan 25.000, 25 ini 0,00. Itu berbeda. Nah, yang 5% itu bagaimana sih? Nah, ini kan 5% tadi. Ini tadi kembali ke sini kan. Ini kan 5% itu semua, kelebihan itu yang 3.5% dari yang dialokasikan. 5%. Seperti ini dia. Allocated lah ke job nomor 650. Ya, berarti 12.500 dikali 5%, 625. Tambahkan dia. Nah, dikalikan dulu dia ke, tadi kan dengan normal costing kan untuk job nomor 650, indirect cost rate-nya itu ya pakai normal costing itu kan 12.500 dikali 5%, $625. Tambahkan dia jadi 13.125. Akhirnya akan sama dengan actual ya, gitu. Paham ya? Atau langsung aja 12.500 dikali 1,05 ya. Atau 12.500 dikali 1,05. Ini nanti sama itu hasilnya ya, sama dengan 13.125 gitu ya. Nah, ini metode prorata, proration approach. Ini kan prorata. Nah, seperti ini dia. Nah, ini ya. Ini metode prorata. Katakanlah tadi ya, work in process, katakanlah ini misalkan ya, katakanlah saldonya itu ya, saldonya itu sebelum prorata ini ya, itu 23.000 WIP finished good sekian, totalnya kan 62.000 tadi ya, totalnya itu ya, manufacturing overhead ya, manufacturing overhead itu
Ternyata unsur-unsurnya itu ada di work in process 23.000, ada di akun finish good 26.000, nah, 12.000. Ini kan 23.000 itu di 500 itu kan dibandingkan dengan 62.000 itu kan 38% kan. Nah, 26.000 42 karena ini paling gede kan dia 42%. Seperti itu. Nah, metode prorata itu seperti itu, kamu tinggal tes aja gitu. Nah, 3.100, dasarnya 3.100. Coba kalikan 3.100 dengan 20%. Coba ini dengan cost of goods sold ini. Kalikan 3.100 saldo dikali 20%. Kan ini nanti 20, Pak. ini kan? Ini. Iya kan? Ini cost of goods sold satu aja. Saldo tadi yang 3.100 ya. Saldo yang 3.100 aja. Ini kan. Nah, coba tes lagi yang lain tadi. Coba tes yang 620, Pak. ya, 620. Nah, coba tes ke ini, ke work in process 38%. Nah, coba ya. Saldonya itu ya. Nah, maksud saya ya itu 3.100 kali 38%. Coba kalikan. Nah. 3.100 1178. 1178. 1178. Pak. Nah, ini kan 178, Pak. Iya, ini, Pak. ini. Jadi kamu tes juga yang lain nanti ke finish good sama aja itu, ya. Ke finish good 42%. 3.100 kali 42%. Ya kan? Nah. Kamu tes nih ke finish good. Nah, ini dia. Benar kan? Kamu tes saja pakai kalkulator. Iya, Pak. Benar, Pak. Itu namanya metode prorata A, metode prorata A, metode prorata B seperti ini. Nah, ending balance work in process finish good dan seterusnya. Gitu. Work in process. Nah, ini kita saldo akhir ya. Work in process 40.000 finish good tadi ini. Cost of goods sold total 144. Nah, ini kan dari mana ke 28%, yaitu 40.000 dibagi 144.000 gitu ya. Nah, kalikan lagi ini, kalikan ini di work in process, kalikan 3.100 dikali 28 ya. Ke work in process, coba lihat work in process. Nah, kalikan aja 3.100 dikali 28%. Coba berapa? 3.100 dikali, benar kan? Ini 868 ya. Coba tes sekarang. Benar ya? Pak. Ya. Benar ya? Nah, itu lihat tuh 3.100 itu dibagi. Artinya dia menambah ke finish good, menambah ke work in process, menambah ke cost of goods sold, menambah dia karena di debit. Kan bertambah, ini bertambah dia. Satu baris dia kan, sama-sama di debit. Iya kan? Gitu, ya. Jadi harga pokok dari finish good itu bertambah, work in process saldo akhirnya bertambah sebesar ini, angka-angka itu. Didistribusikan 3.100 itu seperti itu. Itu metode B, pendekatan B, prorata pendekatan B. Nah, ini yang paling gampang, 3.100 langsung dihapuskan. Dihapuskan dia kan. Ditutup ya ke cost of goods sold. Nah, cost of goods sold-nya langsung 3.100. Ini. Artinya ini supaya ini sama, ini kan harus jadi 0 dia. Saldonya harus jadi 0, sama-sama 65 MO, manufacturing overhead. Nah, ini. Jadi, tambahkan dia ke cost of goods sold. Jadi, cost of goods sold-nya bertambah jadi 84.600. Seperti itu ya. Bapak, saya mau nanya. Ya. Nama saya Trimides, Pak. Oke. Itu kan tadi kita udah dapat Pak 38%, terus ada 42%, dapat lagi 20%. Itu dapat dari mana sih, Pak? Oh. Ini kan? Ini ya. Ini. Iya, kayak gitu, Pak. Yang 38%. Ya, udah kamu lihat ini tampilannya kan? Kursor saya 38% itu ini. Coba kamu pakai kalkulator. Ya, 23.500 dibagi 62. Coba berapa? 23.000. 0,8 ya.
Dibagi 62 Pak ya? 62.000 ya. 62.000. 23.500 dibagi 62.000. Itu nanti 0,38 ya. 37,9. Oh ya, Ya, dibulatkan. 0,37. 3,9 Oh, jadi dibulatkan Pak. jadi 38 ya. Oke Pak, berarti kan 37,9 dibulatkan jadi 38% dikali 100. Ya. Ya, nah ini juga 26.000 dibagi 62.000, 42 per. Kalau dia apa pembulatan ya itu kalaupun seperti tadi jadi dibulatkan lah karena jadi biar enak ngitungnya, nggak apa-apa kan. Berarti perhitungannya WIP tambah FG tambah COGS. Jadi ini kan totalnya itu semua nanti dibagi per kayak totalnya bagi WIP dibagi total, FG dibagi total, COGS dibagi total ya Pak ya? Iya, ini adalah total. Oke Pak. Sebentar, ini total MO ya, manufacturing overhead ya. Ya Pak. Dengan allocated tadi, ini dengan normal costing tadi kan segini ya, total MO ini ya. Iya Pak. Iya. Jadi saldo akhir WIP ini kan balance end year itu akhir tahun atau akhir periode. Katakanlah dia di sini 23.000 dibagi dengan ini gitu. Ini yang A kan? Itu metode A. Metode seperti itu, tapi ini beda lagi ending balance-nya itu. Nah, work in process. Ini work in process masing-masing, finish good dan kalau tadi kan hanya ending balance daripada MO manufacturing. Kalau ini ending balance, work in process, finish good dan cost of goods sold. Bukan MO lagi. Ini B, metode B itu pendekatan B gitu. Pendekatan A tadi totalnya itu adalah MO, total manufacturing overhead allocated dengan normal costing. Kalau ini enggak, total 3 akun di luar dari MO, manufacturing overhead, work in process, finish good dan cost of goods sold. Nah, seperti itu juga tadi, 40.000 dibagi 144.000, 28%. Kalaupun mungkin itu pembulatan ya, gitu. Tinggal dicek aja. Nah, seperti ini kan, nah prorata B ini, seperti ini dia. Ya, yang paling mudah ini, dihapuskan atau dibebankan, dialokasikan langsung ke cost of goods sold. Pengaruhnya hanya ke satu akun. Nah, ini kan harus nol ini. Harus disamakan, harus allocated 62.000 harus mengikuti 65.000 supaya jadi nol, angkanya itu harus sama debit kreditnya. Jadinya nol ini ya. Nah, ini kalau untuk dia contohnya ini untuk rumah sakit, bagaimana sih menghitung normal costingnya itu? Nah, total direct labor ini udah mudah. Artinya nggak saya ajarkan pun kalian udah ngerti ini ya. Ini dasarnya itu, ini cost allocation-nya itu ini, kalau Y-nya itu ini, pembaginya nanti ini Y ya, penyebutnya. Ini pembilangnya X-nya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini mencari rate dulu, rate-nya ya. Rate-nya. Tuh, rate tenaga kerja langsung, rate indirect cost rate karena di sini karena di sini kan direct labor-nya ada sama indirect cost-nya itu atau manufacturing overhead. Indirect. Jadi disebutnya di sini indirect cost ya, lebih cocok kalau rumah sakit bukan manufacturing ya. Indirect cost dia lebih cocok. Kalau industri dia lebih cocok pakai kata manufacturing overhead. Di sini dia indirect cost, di luar dari direct cost gitu ya. Nah, seperti ini kalau untuk rumah sakit ini udah dapat angkanya. Seperti itu. Kalau seorang pasien dia 25 jam tenaga kerja langsung seperti dokter, perawat gitu ya. Dia dirawat selama 25 jam. Tenaga kerja langsung siapa? Dokter, perawat. Nah, berapa? Nggak ada lagi direct cost yang lain. Berapa biaya harga pokoknya dikenakan kepada si pasien tersebut? Pasien, seorang pasien. Nah, sekianlah harga pokoknya. Berarti harga yang dibebankan harus di atas ini. Katakanlah ini 775. Mungkin jadi 1.200 dikenakan si pasien tersebut. Udah ya, cukup ya. Saya kira itu. Ya, halo. Halo semuanya. Iya Pak, halo. Nah, saya cukupkan sampai di sini.
Kalau saya Iya, bikin Pak. nanti apa kayak soal-soal atau latihan, silakan job order dan yang sebelum-sebelumnya silakan dikerjakan, dikirim aja, nggak ada nilainya, cuman sebagai latihan. Siapa tahu Bapak kirim nanti atau besok, kalian berlatih, nanti saya kasih jawabannya juga ya. Ya, itu ya. Saya bikin nanti mengenai job order atau yang sebelumnya itu ya, membuat laporan harga pokok produksi, income statement. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Sekian ya, sekian. Nah, sekarang satu orang berdoa ya. Nah, oke, satu orang berdoa buat kita ya, Trimedes saja ya, berdoa buat kita ya. Oke, silakan. Iya, Pak. Nah, singkat-singkat aja Trimedes. Ya, teman-teman, sebelum kita selesaikan pembelajaran hari ini, kita bersatu dalam doa. Saya akan membawakan sesuai Kristen prosesan yang lain menyesuaikan. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu. Bapa, sebenarnya kami Yesus mau selesai pembelajaran kami. Berkat terima kasih atas pembelajaran kami dari pagi hingga sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Berkat kami juga akan melanjutkan kelas kami praktikum akuntansi biaya, dan juga sebelum mengakhiri kelas ini, ampuni dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Makasih ya Trimedes doanya ya. Oke, Makasih, salam sehat semua ya. Sampai ketemu di Selasa depan. Selamat belajar ya. Baik, Pak. Terima kasih.